Reaksi media Malaysia saat tahu ketemu Indonesia di semifinal Piala AFF U19, duel idaman nih. Malaysia harus bertemu timnas Indonesia U19 di laga semifinal. Segera setelah kepastian lolosnya Malaysia ke semifinal tersebut, media Malaysia, Makan Bola, pun memberikan reaksi. Duel idaman Indonesia dan skuad muda Malaysia bakal terjadi di semifinal Piala AFF U19, demikian tulis Makan Bola. Tim asuhan Juan Torres menunjukkan comeback menakjubkan. Hal ini memastikan skuad muda nasional sebagai juara bertahan edisi sebelumnya sukses melaju ke babak semifinal untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Jelang pertandingan tersebut, pelatih timnas Malaysia U19, Juan Torres Garrido mengaku timnya rugi besar karena timnya minim waktu istirahat, sedangkan timnas Indonesia U19 mendapatkan waktu istirahat lebih lama. Dengan kondisi tersebut, Malaysia hanya punya waktu istirahat bersih 1 hari menjelang final. Sejujurnya itu kerugian besar, istirahat hanya sehari, buat kita. Karena mereka, Indonesia, punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra daripada kami. Sebuah keuntungan besar bagi mereka, tetapi itu adalah turnamen. Kami harus menyesuaikan kondisi, kata Garrido, dilansir Antara. Walaupun kalah dari segi waktu istirahat, Juan Garrido meyakini Malaysia bakal tetap berusaha tampil kompetitif di hadapan Indonesia. Kami akan bersiap di hari terakhir sesuai jadwal. Kami akan menghadapi Indonesia dengan cara terbaik, ucap Juan Garrido. Pelatih Malaysia U19 Juan Torres mengakui bahwa timnas U19 Indonesia bakal jadi lawan yang sulit di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Pelatih Malaysia mengakui bahwa laga semifinal nanti akan jadi pertandingan yang bagus. Apalagi diketahui timnas U19 Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang tinggi. Selain itu, tim Merah Putih juga tampil di hadapan supporter sendiri. Dengan menghadapi timnas U19 Indonesia di babak semifinal ASEAN Cup U19 ini nanti akan jadi pengalaman bagus buat timnya. Menghadapi tim tuan rumah ini, Juan Torres pun berbicara soal kekuatan tim asuhan Indra Syafri. Juan Torres mengaku akan melihat penampilan timnas U19 Indonesia jelang melawan Malaysia nantinya. Saat ditanya terkait apa yang akan diwaspadai dari tim Merah Putih nanti, pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa tim asuhan Indra Syafri memiliki pemain-pemain yang bagus. Ya, saya akan lihat kemudian soal pemain karena mereka punya pemain yang bagus di skuadnya, ujar Juan Torres kepada awak media. Selain itu, hal yang paling diwaspadai oleh pelatih berusia 44 tahun soal timnas U19 Indonesia yakni persiapan tim. Menurutnya, skuad Garuda Nusantara telah menjalani persiapan yang panjang. Ia menilai para pemain telah menghabiskan banyak waktu bersama, sehingga chemistry pemain pun sudah bagus. Timnas U19 Indonesia juga diketahui telah menjalani perjalanan yang panjang dari mengikuti turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis. Kadek Arel dan kawan-kawan juga telah menjalani beberapa pertandingan melawan tim-tim kuat. Oleh karena itu, melawan timnas U19 Indonesia ini dinilai tak akan mudah dan jadi laga yang sulit. Pasalnya, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan telah memulai persiapan yang panjang. Persiapan mereka bagus, menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perjalanan bersama, melawan tim yang bagus, kata Juan Torres. Jadi mereka lawan yang sulit, tuturnya. Suka tantangan, pelatih Malaysia harapkan Gelora Bung Tomo full supporter saat hadapi timnas Indonesia U19. Pelatih Malaysia U19, Juan Torres Garrido berharap Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dipenuhi supporter saat timnya menantang timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, Malaysia U19 menyadari situasi di laga nanti tak akan menguntungkan timnya. Dukungan supporter akan membuat semuanya makin rumit. Walau begitu, ia percaya diri timnya mampu mengatasi tekanan tersebut. Torres meminta para pemainnya untuk menikmati setiap momen pertandingan. Itu akan jadi laga bagus. Bermain di depan supporter untuk pemain berusia 19 tahun, mereka akan sangat bangga. Kami akan coba mendukungnya. Ini pengalaman bagus untuk mereka, tutupnya. Indra Syafri percaya diri kembali bawa Indonesia ke final AFF U19. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengaku percaya diri dapat kembali membawa timnya ke final Piala AFF U19 untuk kedua kalinya setelah edisi 2013 di Sidoarjo yang saat itu ia mengantarkan generasi Evan Dimas dan kawan-kawan keluar sebagai juara. Pada ajang yang sekarang bernama ASEAN U19 Boys Championship 2024 ini, Indonesia akan menghadapi Malaysia yang sedang menghadang di semifinal pada Sabtu 27 Juli pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indra merasa percaya diri membawa Indonesia ke final Piala AFF U19 untuk kedua kalinya karena persiapan timnya sejauh ini baik dan semua pemainnya dalam kondisi siap tempur. Terlebih, Indonesia juga melaju ke semifinal Piala AFF U19 tahun ini dengan catatan memuaskan, 3 kemenangan dari 3 laga, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol.
Mengenai persiapan timnas Indonesia U19 pada hari ini cukup baik, dan kita sudah melakukan persiapan untuk semifinal ini dari mulai 2 hari yang lalu setelah selesai babak grup. Semua pemain dalam keadaan fit, kata Indra pada sesi jumpa pers di Surabaya, Jumat. Untuk saya pribadi, ini adalah semifinal kedua saya di Jawa Timur, di mana semifinal pertama saya di tahun 2013, dan ini adalah semifinal kedua. Mudah-mudahan, Allah izinkan kita melaju ke babak selanjutnya, tambahnya. Saya berharap untuk masyarakat hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Saya pikir besok pertandingan berjalan menarik, lanjutnya. Indonesia memiliki keuntungan menjelang menghadapi Malaysia karena memiliki waktu istirahat cukup banyak dari laga terakhir ketika menang 6-2 atas Timor Leste, Selasa 23 Juli lalu. Banyaknya waktu istirahat ini, kata dia, sangat ia manfaatkan untuk mempersiapkan tim menjelang semifinal, termasuk kemungkinan laga yang bisa saja ditentukan melalui babak penalti. Ya menguntungkan karena kita banyak waktu untuk melakukan persiapan. Termasuk, semua persiapan, ada penalti, dan sebagainya. Dan, hari ini juga kita ada latihan terakhir sebelum besok pertandingan. Insya Allah semua berjalan dengan baik dan sesuai, jelasnya. Berapa skor prediksi kalian? Como 1907 gaet pemain keturunan Indonesia, diresmikan hari ini. Como 1907 serius pada pernyataan mereka untuk membawa pemain keturunan Indonesia dalam Serie A. Bukan pemain naturalisasi maupun timnas Indonesia, Como 1907 memilih untuk membawa mantan kiper Inter Milan, Emil Audero. Pandit sepak bola Eropa, Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Como 1907 sudah sepakat atas kedatangan Emil Audero dari Sampdoria. Bahkan Emil Audero akan diperkenalkan Como 1907 pada Jumat, 26 Juli 2024, alias hari ini. Mantan kiper Inter Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper Como yang baru hari Jumat, tulis Fabrizio Romano. Selain Emil Audero, Como 1907 yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara menggempurkan bursa transfer Liga Italia dengan ambisi mereka pada pemain seperti Luca Mazzitelli, Manuel Pisano dan Rafael Varane. Dalam kasus Emil Audero, laporan Foot Italia menyebut Como sudah memiliki kesepakatan final dengan klub Emil Audero, Sampdoria usai masa peminjaman Inter Milan selesai. Sebagai gantinya, Sampdoria akan menerima pilihan beberapa pemain seperti Nicolas Ioano, Simone Guidotti, dan Alessandro Belemo, tulis laporan Foot Italia. Kesepakatan penukaran pemain itu pun dilakukan oleh Como 1907 untuk mendekati Paul Lopez dari Marseille. Dengan kesepakatan yang menguntungkan kedua klub tersebut, Como dapat mengamankan kiper berpengalaman dan Sampdoria memiliki kekuatan di tim mereka dengan pemain baru, tutup laporan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia kumpul pada 2 September 2024, ini kata Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perkembangan terbaru terkait persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia baru bisa berkumpul pada 2 September 2024, sesuai dengan periode dimulainya kalender internasional. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Seperti yang kita tahu, maksudnya, kami tidak bisa berkumpul atau mengadakan training camp di luar FIFA Matchday, ujar Shin Tae-yong. Jadi pastinya, kami akan berkumpul pada 2 September 2024 sesuai jadwal FIFA Matchday, imbuh arsitek asal Korea Selatan tersebut. Peluang pemain BRI Liga 1. Shin Tae-yong baru saja mendapatkan Golden Visa dari Presiden RI Jokowi, karena kontribusinya untuk Timnas Indonesia selama 4,5 tahun terakhir. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing dan kondisinya juga baik-baik saja, ucap Shin Tae-yong. Ada peluang khusus untuk pemain BRI Liga 1 dapat bergabung dengan Timnas Indonesia lebih awal sekitar akhir Agustus 2024. Permintaan Erick Thohir. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah meminta PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk meliburkan BRI Liga 1 pada 3 hingga 4 hari sebelum kalender internasional September 2024. Ya, saya sudah meminta kepada PT LIB supaya pada FIFA Matchday ada 3 hingga 4 hari untuk Timnas Indonesia bisa berkumpul, imbuh Erick Thohir medio Juni 2024. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung bertanding. Sebab, kelasnya ini lebih tinggi lagi. Jadi, PT LIB menyanggupi. Kami sekarang sedang menyusun jadwal yang tepat, jelas Erick Thohir. Jai Idzes tak gentar hadapi laga di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia berada di grup C dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Skuad Garuda berada satu grup bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Di atas kertas, grup tersebut bisa dibilang grup neraka untuk pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, Jepang, Arab Saudi, dan Australia merupakan langganan Piala Dunia. Meski begitu, bek timnas Indonesia, Jai Itzes tak peduli. Sebab, Itzes melihat hal itu sebagai tantangan yang bagus bagi skuad timnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA, kata Itzes, dilansir dari Void Balzoni. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu menjadi negara-negara yang menyulitkan setiap saat, sambungnya. Itzes mengaku tidak terlalu risau timnas Indonesia bakal bertemu tim-tim langganan Piala Dunia. Bek Venezia ini justru melihatnya sebagai tantangan bagus untuk timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar, ungkap Jai Itzes. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana kemajuan yang bisa kami capai, ujarnya, menambahkan. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus bisa finish di 2 teratas. Namun, pelatih Shin Tae-yong realistis, dia ingin membawa timnas Indonesia di posisi 3 atau 4. Jika finish di posisi tersebut, timnas Indonesia masih punya peluang untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan mengambil jalur lewat babak keempat. Pemain keturunan Indonesia-Inggris bicara main di timnas, faktor ini jadi penghambat. Pemain keturunan Indonesia dan Inggris, Jack Brown mulai bicara kemungkinan bakal kembali memperkuat timnas Indonesia. Jack Brown sempat mendapatkan kepercayaan bermain Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia U19 beberapa tahun lalu. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Jack Brown tidak memungkinkan karena mengalami cedera di kakinya. Kondisi tersebut membuatnya harus tersingkir dan terpinggirkan dari kepercayaan pelatih Shin Tae-yong di skuad Garuda. Diketahui, Jack Brown sempat mengalami cedera ACL di kakinya. Cedera tersebut membuatnya harus absen cukup panjang, baik di klub maupun timnas Indonesia. Kendati sudah mulai kembali ke lapangan hijau, pemain yang di musim lalu memperkuat Persita Tangerang itu belum banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kini, kondisinya perlahan sudah membaik. Ia mulai menatap lagi angan-angannya untuk bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Saya senang bisa kembali bermain bola, saya bersyukur dan setiap hari kerja keras untuk perbaiki performa, kata Jack Brown kepada wartawan. Semoga saya bisa lebih bagus ke depannya, sambung pemain berusia 22 tahun itu. Ketika disinggung soal peluang kembali ke timnas Indonesia, adik dari George Brown itu mengaku ingin fokus mengembalikan kondisi fisiknya dulu. Ia pun bertekad untuk bisa berkembang di setiap waktunya, termasuk menjadi pilihan utama di skuad pendekar Cisadane, julukan Persita. Saya baru kembali ke latihan dengan Persita. Jadi fokus untuk kembalikan kondisi fisik, ujar Jack. Tiap hari saya latihan dan fokus untuk berkembang setiap hari, paparnya. Sebagai catatan, pada musim lalu, Jack Brown hanya tampil 9 pertandingan untuk Persita Tangerang. Pemain kelahiran 2 November 2001 itu mulai bermain untuk pendekar Cisadane pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Jack Brown sukses mencetak gol penyelamat kemenangan untuk Persita Tangerang saat mengalahkan Arema FC dengan skor akhir 4-3. Tentu banyak publik yang menanti Jack Brown untuk kembali ke performa terbaik. Seperti diketahui, dia sempat digadang-gadang menjadi penyerang masa depan skuad Garuda. Jack sempat masuk dalam skuad timnas Indonesia U19 pada 2020 lalu. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Jack mencuri perhatian usai mencetak 2 gol atau brace saat melawan Makedonia Utara U19. Moncer bersama ST, pelatih asal Brasil anggap timnas Indonesia sudah tak perlu mementingkan level ASEAN. Pelatih asal Brasil, Jackson F. Thiago belak-belakan mengatakan bahwa level Asia Tenggara seharusnya sudah tidak dianggap penting lagi bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berkembang pesat bersama Shin Tae-yong atau ST. Buktinya skuad Garuda lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tim Merah Putih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke fase tersebut. Alhasil banyak yang menganggap timnas Indonesia sebagai raja ASEAN. Meski begitu, Jackson F. Thiago justru tidak setuju karena hal itu perlu diuji. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu, ucap Jackson F. Thiago dikutip dari wawancara di YouTube Helmi Yahya. Kendati demikian, level ASEAN sejatinya tidak perlu dibicarakan lagi. Pasalnya kini timnas Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi, yakni di kawasan Asia. Menurutnya pembicaraan siapa yang terkuat di Asia Tenggara sudah tidak penting. Sebab, tim Merah Putih harus bersaing dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi.
Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi. Karena itu tadi, dia, ST, mampu membawa Indonesia ke level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting, jelas Jackson. Boleh dikatakan bukan yang terbaik di ASEAN, tapi itu sudah tidak penting. Karena visi dari beliau, ST, mencapai level yang lebih tinggi lagi. Kalau saya menilai justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Blak-blakan Shin Tae-yong soal isu tinggalkan timnas Indonesia dan latih Korea Selatan, apa yang diucapkan PSSI ternyata benar. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal isu dirinya yang pernah dikaitkan menjadi pelatih Korea Selatan. Shin Tae-yong memang pernah dirumorkan menjadi kandidat terkuat untuk melatih pasukan Taeguk Warriors sebelum resmi memperpanjang kontraknya bersama PSSI. Rumor itu semakin didukung dengan keadaan status perpanjangan kontraknya yang sama sekali belum ditandatangani oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pelatih asal negeri Ginseng saat itu belum secara resmi menandatangani kontrak barunya meski masa kadaluarsa berakhir pada 30 Juni lalu. Apalagi, situasi semakin memanas dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang pernah mengatakan kalau dirinya tidak akan menghalangi Shin Tae-yong apabila ingin balik ke Korea Selatan. Menanggapi panasnya isu dirinya yang sempat dikaitkan untuk melatih Korea Selatan, Shin Tae-yong pada akhirnya juga buka suara. Itu diungkapkan STI saat menghadiri acara launching Shin Tae-yong Soccer Park di Korea Selatan pada Sabtu, 6 Juli 2024. Kalau saya dipanggil untuk menangani Korea Selatan, saya pasti berpikir bagaimana membentuk timnas Korea dan sebagainya, ujar STI dikutip dari KBS, Minggu, 7 Juli 2024. Meski tak menutup kemungkinan untuk melatih Korea Selatan, namun Shin Tae-yong menyebut jika KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, tidak pernah memanggil dirinya. Tapi saya tidak mendapat panggilan sama sekali, kata mantan pelatih yang pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan tersebut. Dia mampu mengemas 16 gol dari 18 laga yang dimainkan bersama Bing Din. Saat itu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa KFA belum memberikan pernyataan resmi jika mereka tertarik menggunakan jasa Shin Tae-yong. Tolong tidak usah banyak ini itu, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga dalam diskusi API dengan PSSI Pers di GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024, lalu. Dari KFA juga belum ada resmi mengatakan kalau mereka tertarik dengan Shin Tae-yong, belum ada. Ini terlalu banyak isu. Shin Tae-yong lagi sakit, ungkapnya. Shin Tae-yong sendiri akhirnya mengakhiri drama tersebut dengan secara resmi memperbaharui kontrak untuk menakodai timnas Indonesia hingga tahun 2027. Kini, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia seperti yang dikonfirmasi oleh Erick Thohir di media sosial Instagramnya. Kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia, kata Erick Thohir di Instagramnya, Jumat, 28 Juni 2024. Peresmian Shin Tae-yong Soccer Park dilakukan pada sore dengan kehadiran langsung STI yang statusnya sudah resmi tetap melatih timnas Indonesia. Media Korea Selatan, Yongnam, melaporkan bahwa lapangan ini diharapkan menjadi destinasi sepak bola terkenal sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Melalui pembukaan ini, Shin Tae-yong Soccer Park di Yongdeok tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola yang terkenal, namun juga diharapkan dapat sangat membantu dalam merevitalisasi perekonomian lokal, tulis Yongnam. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong full senyum, FIFA lempar pujian usai bawa timnas Indonesia pecah rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laman resmi FIFA puji kinerja Shin Tae-yong usai berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama dalam sejarah. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil tampil di putaran ketiga setelah finish runner-up grup F di bawah Irak. Total dari 6 pertandingan yang dijalani, skuad Garuda mampu meraih 3 kemenangan, 2 kali kalah serta sekali seri. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama mereka sampai di putaran ketiga dan tinggal beberapa langkah lagi untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga nanti, timnas Indonesia yang tergabung di grup C akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina untuk amankan 2 tiket lolos langsung. Jelang pertandingan kualifikasi putaran ketiga bulan September nanti, laman resmi FIFA turut memuji perkembangan timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurut FIFA, saat ini timnas Indonesia punya skuad yang menjanjikan dari gabungan para pemain muda dan berpengalaman di Eropa. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman, tulis laman FIFA. Ditambah lagi kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi Amat,
Tom Haye, dan Sandy Walsh, tambahnya. Selain itu secara khusus, FIFA juga memuji tangan dingin Shin Tae-yong di luar lapangan yang bisa meramu taktik hingga membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak ia ditunjuk pada tahun 2020, jelas laman FIFA. Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia, sementara penampilan di Piala Asia tahun ini adalah yang terbaik bagi negara ini sejauh ini. Wajar saja, optimisme meningkat menjelang dimulainya babak kualifikasi ketiga, yang akan diselenggarakan dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025, tutup FIFA. Timnas Indonesia sendiri akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September di laga tandang. Kemudian 5 hari berselang, giliran Timnas Indonesia yang jadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Pengakuan jujur dari salah satu rising star Timnas Indonesia, Nathan Koi Aon, tentang pengalamannya merasakan culture shock di Indonesia. Saat ini Nathan Koi Aon telah kembali bergabung ke skuad Swansea usai selesai membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia. Dalam beberapa pekan terakhir ini memang muncul kabar bahwa Nathan Koi Aon akan kembali dipinjamkan Swansea City ke klub lain. Sebelumnya, media Inggris merasa ragu jika pemain keturunan itu bakal melanjutkan karirnya di Swansea City. Sementara kontrak Nathan Koi Aon baru akan tuntas hingga 30 Juni 2026 mendatang. Di tengah ketidakjelasan masa depan Nathan Koi Aon, Swansea City mengunggah sebuah video yang memperlihatkan para pemain datang ke markas latihan untuk menjalani sesi latihan resmi perdana jelang Liga Inggris 2024 hingga 2025. Nathan memang sempat diragukan setelah dipinjamkan ke SC Heerenveen karena dirinya dianggap tak mampu bersaing dengan para pemain di Swansea lainnya. Namun setelah perjuangan panjang bersama Timnas Indonesia, permainan Nathan Koi Aon jelas semakin matang dan memiliki daya jelajah yang baik. Di sisi lain Nathan Koi Aon juga pernah bercerita tentang pengalaman tak terlupakannya selama berada di tanah air, terutama saat membela Timnas Indonesia. Nathan Koi Aon bahkan mengaku jika dirinya sempat mengalami culture shock saat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Nathan mengaku fans Indonesia adalah fans yang luar biasa dan selalu memberikan dukungan terbaik untuk mereka. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, kata Nathan dalam video yang ditayangkan YouTube Freeport Indonesia. Rising star Timnas Indonesia itu juga mengungkap keinginannya membawa sepak bola Indonesia menuju ke level yang lebih tinggi lagi di Asia. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, ungkap Nathan. Tak sampai di situ, pemain Timnas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa dirinya selalu merasa spesial di Indonesia. Nathan merasa mendapatkan banyak hal istimewa semenjak bergabung dengan tim Garuda. Meski mengawali karirnya di negara tempat ia dilahirkan yakni Belanda, namun soal pengalaman mendapatkan dukungan dari fans ia mengaku baru kali ini merasakan dukungan yang begitu luar biasa. Bahkan pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku jika dukungan seperti itu tidak ada di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar, saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu, saya merasa terkejut, ungkapnya. Sementara itu, permainan terbaik Nathan bersama Timnas Indonesia ternyata membuahkan hasil yang cukup membanggakan karena dirinya dinobatkan sebagai atlet terpopuler di Indonesia saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk memilih saya, dan mendukung kami serta tim nasional. Kami sangat mengapresiasinya, kata Nathan lewat video dikutip dari Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024. Pemain berusia 22 tahun itu merasa terhormat telah memenangi penghargaan di tahun 2024 ini. Nathan juga sekali lagi tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan Timnas Indonesia. Selalu bagus rasanya untuk memenangi sesuatu, jadi, sekali lagi, terima kasih, tandas Nathan. Popularitas Nathan memang tengah menanjak seiring penampilannya bersama Timnas Indonesia. Pria berdarah Belanda itu juga menjadi buruan para penggemar terutama kaum hawa berkat parasnya yang tampan, pembawaannya yang dewasa, dan sikapnya yang ramah.